بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir dari surah An-Nazi'at, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk memahami dari apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dari surah An-Nazi'at. Qulubu yawma idzin wajifah. Hati-hati pada hari itu wajifah, yaitu merasakan takut, merasakan takut yang begitu dahsyat, kecemasan, semua terkumpul pada hari itu. Yang itu dirasakan oleh hati dan bahkan akan terlihat pada anggota badan, termasuk matanya. Di hari itu matanya akan bagi orang-orang yang begitu dahsyat takutnya terbelalak. Dan takut di hari itu semuanya merasakan takut. Para nabi takut. Para rasul merasakan takut. Jika para nabi dan para rasul merasakan takut, bagaimana dengan kita? Orang-orang beriman juga merasakan takut. Namun takutnya para nabi dan para rasul tidak sama dengan takutnya yang dirasakan oleh orang beriman. Dan takutnya yang dirasakan oleh orang-orang beriman di hari itu tidak sama yang dirasakan takutnya oleh orang-orang para pelaku dosa.
yaitu orang-orang mujrimin. Bahkan Allah mengatakan wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari itu para pelaku dosa yang mereka melakukan dosa di permukaan bumi, wajah-wajah mereka itu saking takutnya sudah biru, sampai kepada biru. Mungkin kita belum kita menampak orang seperti ini. Paling tidak dia pucat. Belum sampai biru. Tapi nanti di hari kiamat, begitu dahsyatnya takut mereka, sampai wajah mereka membiru. Biru zurqa, biru muram. Lebih dahsyat lagi orang-orang kafir. Lebih dahsyat lagi orang-orang kafir. Mereka lah yang paling dahsyat merasakan takut di hari itu. Bahkan Allah mengatakan wa af'idatuhum hawa. Dalam surah Ibrahim ayat 43. Dalam surah Ibrahim ayat 43. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Begitu dahsyatnya takut yang mereka rasakan, sampai dada mereka kosong, hati mereka naik ke tenggorokan. Begitu dahsyatnya. Para malaikat di waktu itu juga merasakan takut. Juga merasakan takut para malaikat. Bahkan para malaikat dengan turunnya ayat atau turunnya wahyu pun mereka takut. Mereka merasakan takut. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kita lihat bagaimana takutnya para malaikat. Bagaimana takutnya para malaikat kepada Allah. Bahkan di saat wahyu turun, mereka merasakan takut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qada Allahu al-amra fis sama' ضربت الملائكة بأجنحتها خطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. Ketika Allah menetapkan sebuah perkara, yakni
Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Idza takallama Allah bil wahyi, sami'a ahlu samawat salsalah." Ibnu Mas'ud mengatakan, maksud dari jika Allah menetapkan sebuah perkara di langit, artinya adalah idza takallama Allahu bil wahyi, ketika Allah berbicara yang itu merupakan wahyu, darabatil malaikah bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Tatkala turun wahyu tersebut, turun kalam Allah itu, maka malaikat mengepakkan sayapnya, khud'anan liqaulih, sebagai bentuk pengagungan terhadap kalimat itu, sebagai bentuk memuliakan kalam Allah itu, wahyu Allah itu, sebagai bentuk kepatuhan mereka atas apa di dalam wahyu itu. Mereka mengepakkan sayapnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis dari Nawas bin Sam'an, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhiya bil amr, takallama bil wahyi, akhadhatis samawati minhu rajfah, aw qala ra'datan shadidatan khawfan min Allah 'azza wa jalla. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا الله سجدا." Ketika wahyu turun, ketika Allah berbicara, ketika Allah berkata yang merupakan wahyu, akhadhatis samawati minhu rajfah, langit-langit bergetar. Langit bergetar. Au qala ra'datan syadidatan khaufan min Allah. Getar yang begitu dahsyat, itu bentuk takutnya mereka kepada Allah. Langit pun bergetar karena takutnya kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, jika perkataan itu didengar oleh penduduk langit, wahyu itu tatkala didengar oleh penduduk langit, su'iqu wa kharrullaha sujjada, lalu mereka tersungkur kemudian sujud karena takutnya kepada Allah, karena memuliakan kalam Allah, karena bentuk pengagungan mereka kepada Allah dan wahyu tersebut, bentuk penghinaan mereka di hadapan Allah. Su'iqu wa kharrullaha sujjada, mereka tersungkur dan mereka sujud. Lihat bagaimana malaikat begitu takutnya, luar biasa. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah, mereka pingsan. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Turunnya wahyu itu seperti mereka mendengarkan gemerincing rantai ketika ditarik di atas batu. Rantai besi ditarik di atas batu. Agak suara apa itu?
sehingga bisa saja dapat memekak bising lah, seperti itu yang mereka dengar, sehingga dengan itu mereka pingsan. Tatkala dicabut rasa takut itu, Allah katakan dalam surah Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ketika mereka sadar, sadarnya para malaikat itu karena dicabut oleh Allah rasa takut itu di dalam hati mereka, dari hati-hati mereka. Hatta fuzzi'a an qulubihim, sehingga dicabutlah rasa takut itu dari hati-hati mereka, dari hati-hati malaikat. Barulah mereka sadar. Kalau tidak dicabut rasa takut itu dari hati malaikat, mereka tak akan sadar. Mereka tidak sadar. Ketika mereka sadar karena dicabut oleh Allah rasa takut dari hati mereka, apa dikatakan oleh malaikat? Qalu madza qala rabbukum. Lalu mereka saling bertanya, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita? Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, Rabb kita, Rabb kalian? Qalul haqq. Lalu mereka di antara mereka menjawab, yang difirmankan Allah adalah kebenaran, al-haqq. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Di hadis Nawas bin Sam'an, ketika malaikat itu semuanya tersungkur, semuanya sujud khaufan minallahi azza wa jalla, yang merupakan bentuk ketakutan mereka, rasa takut mereka kepada Allah, rasa penghinaan mereka di hadapan Allah, rasa pengagungan mereka di hadapan Allah, rasa penghinaan mereka di hadapan Allah. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril. Allah berbicara. Allah mengatakan sesuatu kepada Jibril atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Summa yamurru Jibril 'ala al-malaikah. Kemudian malaikat Jibril melewati malaikat-malaikat. Karena Jibril membawa wahyu itu. Jibril membawa pesan itu. Tatkala Jibril melewati malaikat-malaikat, kullama marra bisama'in tas'aluhu malaikah. Setiap Jibril melewati malaikat yang ada di langit, lalu malaikat yang di langit itu setiap mereka dilewati oleh malaikat Jibril, mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang disampaikan oleh Rabb kita wahai Jibril? Apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Kalau dalam hadis Nawas bin Sam'an, yang menjawabnya adalah Jibril. Kalau di hadis Abu Hurairah, mereka saling bertanya,
dan di antara mereka malaikat yang menjawab. Hatta Allah katakan dalam surah Saba, Allah katakan dalam surah Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Tatkala sadar para malaikat karena Allah telah cabut rasa takut itu dari hati mereka, lalu mereka bertanya kepada sebagian malaikat lainnya, qalu madza qala rabbukum, lalu mereka mengatakan, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu al-haq, lalu mereka sebagian menjawab al-haq, kebenaran. Di hadis Nawas bin Sam'an yang ketika malaikat bertanya kepada Jibril, berarti mereka bertanya kepada malaikat Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, lalu Jibril menjawab, qala, Allah mengatakan al-haq, sebuah kalimat kebenaran, sebuah kalimat hak, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia Allah yang maha tinggi dan maha besar. Qala fayaqulun kulluhum misla ma qala Jibril, lalu malaikat-malaikat seluruhnya mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Tatkala malaikat Jibril ditanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril, dijawab oleh Jibril, al-haqqu wa huwal 'aliyyul kabir. Tatkala malaikat menjawab, Allah mengatakan al-haqqu wa huwal 'aliyyul kabir, lalu seluruh malaikat mengatakan al-haqqu wa huwal 'aliyyul kabir, penuh dengan ketunduan, penuh dengan ketakutan tatkala mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Begitu dahsyat rasa takut malaikat. Bahkan ketika mengatakan, ketika mendengar apa yang difirmankan oleh Allah, mereka benar-benar merasakan takutnya. Itu malaikat. Maka hendaknya tatkala kita membaca firman Allah, tundukkan hati, tundukkan diri, karena kita berhadapan dengan kalam Allah, yang kita baca kalam Allah. Kita membacanya penuh dengan ketawaduan, kita membacanya penuh dengan memuliakannya, kita membacanya penuh dengan ketakutan, kita membacanya penuh dengan pengharapan, kita membacanya penuh dengan kekhusyuan. Harusnya seperti ini. Harusnya seperti itu. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu dahsyatnya hari kiamat itu sehingga malaikat takut, para nabi takut, para rasul takut, orang-orang beriman, orang-orang saleh takut. Karena memang hari itu adalah hari yang ditakuti. Maka hibati fillah, wallahi kita hidup di zaman ini, zaman yang krisis rasa takut kepada Allah. Wallahi, wallahi, wallahi.
krisis. Hati-hati kita saat ini sedang krisis. Hampir pudar untuk rasa takut kepada Allah. Di dalam hati-hati kaum muslimin yang saat ini hampir tidak ada lagi rasa takut itu di dalam hati mereka. Sehingga lihat bagaimana perbuatan mereka di saat ini. Lihat bagaimana perbuatan mereka di saat ini. Lihat bagaimana keberanian mereka melangkahi kebenaran. Mereka langkahi kebenaran. Itu karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Beraninya mereka mengingkari kebenaran. Sehingga terkadang ucapan-ucapan mereka subhanallah. Ucapan yang jika ditimbang ucapan itu, atau bahkan ucapan itu jika dimasukkan ke dalam lautan, air lautan itu akan menghitam. Ada seorang profesor mengatakan, ada 2 surah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran yang kita baca saat ini. Ada 2 surah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran yang saat ini. Sehingga Al-Quran itu perlu revisi. Al-Quran itu belum asli. Ada itu di YouTube. Cuman subhanallah. Aneh-aneh terkadang. Belum lagi permasalahan-permasalahan umat saat ini. Permasalahan-permasalahan terkadang wanita yang tidak menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Suami yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan haram, dari perbuatan zina ketika keluar rumah. Sebagian mudah untuk membunuh. Sebagian mudah untuk mencaci dan mencela kaum muslimin. Apa penyebab itu semuanya? Rasa takut yang ada di dalam hati kaum muslimin hampir sudah tidak ada lagi. Karena mereka terlalu bermain dengan hal-hal yang menghilangkan atau bahkan yang membuat rasa takut itu hilang dari hatinya. Banyak perkara-perkara wasilah-wasilah yang menghilangkan rasa takut kita kepada Allah yang ada di dalam hati. Banyak saat ini wasilah-wasilahnya. Banyak perkara-perkara yang membuat rasa takut kita kepada Allah lemah saat ini. Bahkan sampai hampir tidak ada lagi. Makanya subhanallah, lihat bagaimana kondisi umat kita saat ini. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang membentengi, yang menghalangi kita melakukan perkara maksiat ketika ada rasa takut itu di dalam hati. Sehingga ketika rasa takut itu ada di dalam hati,
lalu itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Maka jadilah kita di saat itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pupuklah rasa takut di dalam hati kita. Kepada siapa? Kepada Rabb kita. Pupuk rasa takut itu. Baik. Jadi Allah mengatakan qulubu yawma idzi wajifah. Di hari itu hati-hati. Di hari itu, pada hari itu hati-hati yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan dosa, yang dimiliki oleh orang-orang kafir, itu semuanya pada hari itu merasakan takut. Namun takutnya bertingkat-tingkat. Semakin dia buruk, maka dia akan merasakan semakin dia takut. Terlebih yang paling buruk dan yang paling merasakan takut di saat itu adalah orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran. Di ayat ini ke-9 Allah mengatakan absaruha khashi'ah, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Gak ada yang berani mengangkat kepala. Pandangan di saat itu semuanya tertunduk. Gak ada yang berani mengangkat kepala. Pandangan mereka tertunduk. Kalau pandangan mereka tertunduk, mengarah pandangan kemana? Ke bawah. Karena di saat itu yang menguasai hari itu adalah Allah yang maha jabbar. Allah yang maha perkasa. Satu-satunya yang menguasai hari itu Allah. Sehingga di hari itu hanya kehendak Allah, izin Allah semuanya. Apakah di hari itu berguna lagi nasab? La. Tak berguna lagi nasab itu. Terlebih kalau dia nasabnya dekat tapi menjauh dari sunnah nabinya. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, putri Rasulullah, wahai Fatimah, di dunia pinta sesuka hatimu, namun di akhirat aku tidak bisa menolongmu. Putri Nabi, Nabi mengatakan, aku tidak bisa menolongmu. Selamatkan dirimu, jaga dirimu. Karena di saat itu yang maha, yang menguasai, yang harus semuanya, harus semua perkara izin
dari Allah. Maka di hari itu absaruha khashi'ah, mata-mata mereka tertunduk. Tertunduk mata-mata mereka. Maka hibati fillah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita nantinya, terlebih kemudahan-kemudahan di hari akhirat. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang ingin dimudahkan perkaranya nanti di akhirat, maka mudahkanlah perkara kaum muslimin di dunia. Kita juga meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar rasa takut kita kepada Allah teguhkan di dalam hati kita. Dan dengan itu hati ini semakin mulia sehingga melebihi dari manusia-manusia atau dari hamba-hamba lainnya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.